Ikan potong Anda Rp15.900. Berikan saya Rp15.000. Rp12.700. Cukup Rp12.000. Rp21.000. Beri saya Rp20.000. Bos, beri saya satu ikan. Yang ini, itu para pembawa sial lagi. Kecilkan suara. Mau mati? Ayo pergi. Ayo pergi. Rp22.000. Tolong potong ikannya kecil-kecil. Buang semua durinya. Jangan ada satupun duri di dagingnya. Apa? Ada masalah? Kamu hanya tukang ikan. Jadi apa salahnya buang duri untukku? Kalau aku ketelan duri, kamu mau tanggung jawab? Itu sudah keterlaluan. Tapi itu ikan mas. Semua orang tahu ikan mas durinya banyak dan tipis. Hampir menyatu dengan dagingnya. Dia cuma cari gara-gara minta uang. Baik, bayar. Bro, aku timbang yang Rp15.000 ini. Dia curang timbanganmu sampai Rp7.000. Berani pakai timbangan curang? Timbanganku. Jujur pada semua orang. Masih tidak mau mengaku? Anak buah, hancurkan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Setelah hancur, bayar ganti rugi. Apa katamu? Ikan di sini kira-kira Rp2.200.000. Bersihkan tempatku, bayar kerugian, dan kalian boleh pergi. Dia minta aku bayar. Bagaimana? Harus bayar? Bayar? Tidak mungkin. Aku tidak akan bayar sepeser pun. Berhenti. Tuan Santoso. Kenapa Anda di sini? Sapa dia. Halo, Gracia. Bawa dia pergi. Potong tangan ini. Tuan Santoso. Tuan Santoso. Aku salah. Tuan Santoso. Aku salah. Tidak perlu. Sama seperti sebelumnya, bersihkan, ganti rugi, dan kalian boleh pergi. Terima kasih, Gracia. Terima kasih, Gracia. Apa yang kamu diam saja? Bersihkan cepat. Oke. Silakan, Gracia. Katakan, apa yang kamu mau? Gracia, aku ingin mengirim putriku, Mia, ke pabrik tempat Nona Clara bekerja, untuk menghaluskan karakternya. Dia hampir dimanjakan oleh ibunya. Baiklah, ide bagus. Putriku tidak pernah tahu identitas asliku. Dia mandiri dan kuat. Dia baru saja mendapatkan sertifikat insinyur madya, dan kepribadiannya baik. Jangan membuatnya kacau untukku. Jangan khawatir, Gracia. Berita bahwa Anda adalah kepala Titan Energi, industri berat, tidak akan bocor sedikit pun kepada putriku. Silakan, aku ada urusan. Clara, kapan kamu pulang makan malam? Putrimu dalam masalah. Kemari dan bayar sekarang juga. Liam, kali ini, persamaan optimasi bateraiku mendapat nilai A. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Makan ini traktiranku. Kita tumbuh bersama. Jangan sok jauh. Lagi pula, ini hasil dari kerja kerasmu selama setahun terakhir. Aku tidak banyak membantu. Bau apa sih itu? Apakah makanan di kantin buruk ini pantas untuk manusia? Memaksaku bekerja di sini. Papaku tidak ada kerjaan lain. Minggir, minggir. Kamu ngapain? Gak bisa antre ya? Kenapa aku harus antre bersama rombongan bau seperti kalian sih? Berani sekali kamu bicara seperti itu? Aku hanya suka bicara seperti ini. Tidak bisa diubah, juga tidak mau. Nona Santoso, makanan Nona sudah siap. Kalau kurang, ambil lagi saja. Makanan kalian, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam dengannya. Dia putri dari keluarga Santoso, buah hati Ardi. Di kota Tirta, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Aku sedang makan. Biarkan aku memberimu sesuatu yang bergizi. Makan, tunggu apa lagi? Kulit udang mengandung kalsium, loh, tulang juga baik untuk kalsium, ayo, makan. Jangan keterlaluan. Mia, lihat dirimu, kamu sangat kurus. Aku buat lebih khusus untukmu. Kalau kamu tidak mau berterima kasih padanya, baiklah. Tapi memanggilnya keterlaluan, menurutku kamu yang keterlaluan. Noah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini, tentu saja, untuk merayu Mia dan melayaninya. Aku pelayan paling setianya. Kamu tahu apa yang kamu katakan?
Kami akan segera menikah. Oh, jadi kamu yang disebut Noah, anak perempuan penjual ikan, pantasan kamu bau ikan. Itu menjijikkan. Kamu tidak tahu, kan? Dia hanya mempermainkanmu. Secara pribadi, dia tidak tahan denganmu. Apa yang dia katakan itu benar? Aku membantumu dengan mempermainkanmu. Setelah sekian lama, kamu masih tidak mengizinkanku menyentuhmu. Berpura-pura suci? Bajingan. Kita selesai. Clara, ayo pergi. Ayo makan di tempat lain. Tempat ini beracun. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Apa yang kamu mau? Aku benci pemborosan. Simpan ini untukmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ada apa dengan keributan ini? Pacarmu yang kecil itu lapar. Cepat beri dia makan. Tentu saja. Haha, Clara. Clara, bajingan, jangan sentuh dia. Aku bilang diam. Kamu tuli? Bagaimana bisa kamu menindas seseorang seperti ini? Hentikan, atau aku panggil polisi. Berlagak pahlawan? Hah, seorang pecundang yang ingin jadi pahlawan? Selesai. Dia terlihat seperti anjing, haha. Aha, kamu juga minum vitaminmu. Jalang, kamu mencari masalah, bawa mereka pergi. Apa yang kamu mau? Apa yang sebenarnya kamu mau? Jangan bilang aku tidak memberi kesempatan. Kamu punya sekitar 10 detik, lepaskan diri dan lari. Saat 10 detik habis, apa yang di atasmu akan jatuh, dan kemudian, boom. Di antara kita, apakah ada dendam yang dalam? Kenapa kau lakukan ini pada kami? Kalian membuatku marah. Alasan itu cukup. Aku tidak percaya keluarga Santoso bisa berbuat semau mereka. Kau akan mendapat balasan yang setimpal. Kau salah. Di kota Tirta, keluarga Santoso adalah hukumnya. Semoga beruntung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liam. Clara. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa dirimu dalam gaun pengantin. Oke, aku akan memakainya untukmu saat aku kembali. Clara. Aku akan tidur sebentar. Jangan tidur. Jangan tidur, Liam. Tolong aku bawa dia ke rumah sakit. Kumohon, aku mohon padamu. Apa aku bilang kau boleh bergerak? Jika seseorang benar-benar mati, bahkan Tuan Santoso akan kesulitan menghadapinya. Diam, apa ayahku adalah orang rendahan sepertimu yang bisa menilai? Maaf, aku salah. Ini semua salahku. Kumohon, Nona Santoso, mohon berbelas kasih, aku mohon. Itu saja, tidak ada ketulusan sama sekali. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Mia menari dengan cukup baik. Bagaimana kalau begini, kau menari untuk kami? Oke, Hahaha. apa itu cukup? Lepaskan pakaianmu menari lagi. Apa? Bukankah kau sombong? Baiklah, kalau begitu aku ingin kau telanjang, menari di depan semua orang, untuk menebus penyesalan Noah. Kau yang terbaik, haha. Oke, aku akan melepasnya. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Ibu, Jangan takut, ibu di sini. Mia, jadi itu ibunya yang tukang ikan? Pantasan dia bau amis. Bau sekali. ibu, keadaan Liam parah. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Baik. Tunggu, kamu pikir bisa pergi begitu saja?
Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa yang kamu mau? Tukang ikan bau, jaga bicaramu. Aku dulu buta, tidak melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku menghancurkan hidup Clara, nenek sihir. Karena kamu ibu dari wanita ini dan dia berbuat salah, kamu harus berlutut dan meminta maaf untuknya. Dan wajahku, dia melempar daun sayuran ke wajahku, kamu harus bayar untuk itu juga. Sudahlah, lupakan. Ini 75 miliar rupiah. Aku buru-buru menyelamatkan seseorang, minggir, dan kita anggap selesai. 75 miliar rupiah. Lebih seperti 7.500.000 rupiah. Tukang ikan bau, kamu pikir kamu siapa? Nona Mia adalah satu-satunya putri keluarga Santoso. Kamu pikir itu cukup? Kamu menghina siapa? Keluarga Santoso? Kamu putri Ardi Santoso. Berani-beraninya kau menyebut nama ayahku? Tampar mulutnya sampai bengkak. Kamu benar-benar manja sekali. Aku akan minta Ardi Santoso memberimu pelajaran yang pantas. Bagaimana kalau dia tidak? Maka aku akan mengajarimu atas nama ibumu. Dasar nenek sihir. Gracia. Gracia. Mengajarimu, aku akan mengajarimu atas nama ibumu, dasar nenek sihir. Mia, sudah berakhir. Mia dalam masalah. Siapkan mobil sekarang. Nona Santoso, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Konsekuensi dari ini mungkin sesuatu yang bahkan kau dan keluarga Santoso tidak bisa tanggung. Tukang ikan bau, apa otakmu kemasukan tulang ikan? Kau pikir kau siapa berani bicara seperti itu pada Nona Santoso? Aku ingin lihat konsekuensi apa yang bisa kau buat aku tanggung. Pertama, telanjangi ibu dan anak perempuan itu. Lalu gantung mereka, dan biarkan semua orang di pabrik datang melihat. Lepaskan mereka, atau aku akan bawa kau bersamaku. Clara? Jika leherku tergores sedikit saja, kau, ibumu, dia, dan keluarganya tidak akan melihat matahari besok. Kekuatan keluarga Santoso bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan, sampah masyarakat. Ayolah, lakukan, lakukan. Apa salah kami? Kenapa kau memaksaku? Kenapa? Apa kau baru bahagia kalau aku mati? Clara, jangan lakukan hal bodoh. Kesalahanmu adalah terlahir rendah. Nasibmu sepenuhnya ada di tanganku. Silakan, kalau aku sedang baik hati, mungkin aku akan melepaskanmu. Ibu, maafkan aku. Clara, jangan sakiti dirimu. Kami tidak takut pada mereka. Agar kau tidak menjadi seperti Mia Santoso, aku menyembunyikan beberapa hal darimu. Kenapa kau tidak melakukannya? Kesabaranku mulai habis. Ibu, di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi putrimu lagi. Jangan gegabah. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Kemarilah dan tonton acaranya. Gracia, Nona Santoso, dia. Ardi, kau benar-benar membesarkan anak perempuan yang baik. Jalang, berani-beraninya kau memukul ayahku. Jalang, Berani-beraninya kau menyentuh Mia. Kau mau mati? Kau, jangan mengumpat. kau. Tukang ikan bau. Kau memukul Tuan Santoso dan Mia. Aku bahkan tak bisa membayangkan kau dan putrimu bisa keluar dari sini hidup-hidup.
Kau panggil aku apa? Tukang ikan bau? Kau panggil aku apa? Tukang. Nai Nyonya Gracia. Berani-beraninya kau panggil aku Nyonya Gracia? Anak perempuanku sangat percaya padamu. Setiap hari, dia merencanakan, begitu bahagia dan serius, untuk pernikahanmu. Untuk pertama kalinya, dia memberikan hatinya pada seorang pria, dan kau hancurkan semuanya. Oh, sayang. Jangan pernah menyakiti dirimu lagi. Ibu, ini salahku. Semua ini salahku. Aku hanya menjadi masalah. Sayang, ini bukan salahmu. Ini salah ibu. Aku gagal melindungimu. Aku buta dan tidak menyadari betapa brengseknya Noah. Bawa Liam ke rumah sakit dulu, serahkan sisanya padaku. Tolong jaga mereka. Aku akan menebusnya. Kau terlalu baik. Ibu, Pergilah. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ah. Ah, 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 ah. ibu, Jangan khawatir tentangku. Menyelamatkan orang itu yang utama, percaya pada ibu. hati-hati, ibu. Jalang. Jalang. Mia, Enyahlah, pecundang. Mia, Jalang, aku akan membuatmu berlutut di sini hari ini, dan menghantam kepalamu sampai pecah, atau namaku bukan Santoso. Ambil mereka sekarang juga. aku ingin lihat siapa yang berani. Ayah, Jangan panggil ayah. Kamu adalah ayahku. Gracia, aku telah bersalah padamu. Maafkan aku. Maaf, Nona Gracia. Ardi, ayah, apakah kamu pikun? Kenapa kamu begitu rendah hati pada tukang ikan bau? Kamu adalah Tuan Santoso. Tuan Santoso, yang menguasai kota Tirta dengan tangan besi. diam. Diam. Di depan Gracia, tidak ada Tuan Santoso sialan. Gracia? Dia hanya tukang ikan bau. Jaga mulutmu sialan. Kamu gila? Ya, aku gila. Kalau aku tidak gila, aku tidak akan membesarkan anak perempuan pembangkang sepertimu. Apa kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Seluruh keluarga Santoso tidak bisa menutupi kekacauan yang kamu buat kali ini. Ayah, apa otakmu benar-benar kacau? Pertama kau menyuruhku datang ke tempat kumuh ini untuk berlatih, dan sekarang kau takut sama tukang ikan bau, takut setengah mati? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kau masih ayahku? Apa kau masih laki-laki yang aku kagumi? Ardi Santoso. Sebagai seorang ayah, kau benar-benar gagal. Anakmu sudah benar-benar di luar kendali. Gracia benar memarahiku. Aku gagal mendidik anakku dengan benar. Aku terlalu memanjakannya. Omong kosong. Kapan kau pernah memanjakanku? Sejak aku kecil, kau selalu sangat keras padaku. Aku bahkan ragu, apakah aku anak kandungmu sendiri. Syukurlah, ibu dan kakek baik padaku, mereka memberiku apapun yang kuinginkan. Kalau tidak, aku sudah lama meninggalkan keluarga ini. Sepertinya istri dan mertuamu yang menghalangimu mendidik anakmu dengan baik. Diam. Beraninya kau menjelekkan ibu dan kakekku? Kau pikir kau siapa? Hanya karena ayahku sopan padamu? Kau pikir aku takut padamu? Kau yang harus diam.
Kau pikir masalah yang kau timbulkan belum cukup besar? Bertelutlah, sujud pada Nyonya Gracia dan minta maaf. Jangan sentuh aku. Mia, siapa yang memberimu pistol ini? Bukan urusanmu. Ibumu atau kakekmu? Ku bilang, bukan urusanmu. Mia, jangan lakukan hal bodoh. Ayah, ini terakhir kalinya aku panggil ayah. Mulai sekarang, keluargaku hanya ibu dan kakek. Kau, Aku akan bunuh dia hari ini, bagaimanapun caranya, Tuhan sendiri pun tak bisa menghentikanku. Dan kau pasti juga tidak bisa. jika begitu, bunuh aku dulu. Jangan memaksaku. Minggir. Gracia, kau? Karena kau tak bisa mengendalikan anak ini, aku yang akan mendisiplinkannya untukmu. Kamu nggak bisa ngurusin anak itu. Aku yang urus dia buat kamu. Gimana kamu mau ngadepin aku? Bukannya tadi kamu bilang aku jadi berantakan? Kamu punya nyali buat ngomong lagi? Bilang aja. Kamu mau apa? Kondisinya lumayan. Glock 17, perusahaan Glock Austria, pistol semi-otomatis, garisnya rapi, tepinya tajam, bukti pragmatisme ekstrem, senjata yang keren abis, tapi nggak seharusnya ada di tanganmu. Kamu dan siapapun yang memberimu pistol ini akan membayar mahal. Jangan menggertak, berani kamu tembak. Kalau sesuatu terjadi padaku, 10 nyawa nggak cukup buat nyelamatin kamu. Jadi, kamu punya nyali buat nembak? Aku nggak takut. Baik. Aku kasih kamu satu kesempatan. Kamu takut juga ternyata. Tembak. Tarik pelatuknya. Lakukan. Kenapa buru-buru? Kamu pikir aku tidak akan? Kalau begitu, lakukan saja, satu tarikan pelatuk, dan hidupku menjadi milikmu. Diam. Aku akan kirim kamu ke neraka sekarang. Mia, ini semua salah ayah. Dengarkan aku kali ini saja. Tolong jangan tembak, ya? Ayah mohon padamu. Keluarga Santoso masih punya kesempatan. Jika kamu tembak, semuanya hancur. Sudah kubilang diam. Kamu bukan lagi ayahku. Tempat yang kamu pilih bagus. Pelipis adalah bagian terlemah dari tengkorak. Peluru bisa langsung menembus inti otak. Satu tembakan, mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Kalau begitu tembak di sini. Hancurkan tenggorokanku. Aku akan tersedak, tak bisa bicara. Aku akan mati lemas, dan mati dalam kesakitan. Itu yang kamu inginkan. Tembak. Apa? Tidak suka tempat ini? Baik, kalau begitu cari tempat lain. Setelah peluru menembus paru-paru, itu menyebabkan pneumotoraks dan hemotoraks. Aku tidak akan bisa bernapas, dan itu akan sangat menyakitkan. Di sini juga bisa. Itu akan menghancurkan hatiku, menyebabkan pendarahan internal yang parah. Kematian tidak akan datang cepat, tapi akan sangat sakit, atau di sini. Peluru menembus usus, menumpahkan isi ke dalam rongga perut, yang juga menyebabkan peritonitis fatal. Mungkin bukan cara yang mudah untuk mati. Oh, tempat ini juga tidak buruk. Gila. Kamu gila. Apa? Kamu mau bunuh aku, tapi tidak mau menghabisiku dengan bersih? Aku memberi saran, dan kamu memakiku? Itu sangat kasar. Bukan. Ardi, anak perempuanmu ini benar-benar tidak baik. Gracia, aku mohon, jangan pertaruhkan keselamatanmu lagi, biarkan aku yang menanganinya. Kamu tidak bisa menanganinya. Aku senang tidak membiarkan Clara terpapar kekuatan tingkat atas terlalu awal. Ketika pikiran belum dewasa,
mudah tercemar oleh hal itu. Kamu adalah contoh negatif utama. Sombong dan suka memerintah, seenaknya menggunakan kekuatanmu. Apa kamu bisa melakukan apapun sendiri? Kamu bahkan tidak berani menarik pelatuk, jangan memaksaku. Aku akan menjelaskannya sekarang. Semua di sini, saksikan. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak punya nyali. Diam. Bertindak sembarangan dengan dukungan keluarga, mendapat masalah dan menyuruh orang tuamu membersihkan kekacauanmu. Apa bedanya kamu dengan orang dewasa kekanak-kanakan? Diam, tanpa dukungan keluargamu, kamu sebenarnya apa? Kamu bukan siapa-siapa. Pecundang. Diam. Diam. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah memberi kesempatan dan kamu menyia-nyiakannya. Kamu pasti sudah merusak pistolnya, mengakalinya, pengecut kotor. Kamu bahkan tidak bisa mengisi peluru, dan kamu pikir bisa main-main dengan pistol? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku memberi kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Hanya dirimu sendiri yang salah. Ayah, tolong aku, ayah. Jadi sekarang kamu tahu aku ayahmu? Bukankah tadi kamu bilang aku bukan ayahmu lagi? Ayah, aku tahu aku salah. Tolong jangan dendam padaku. Aku tidak mau mati. Coba aku tanya. Saat aku memanggilmu pecundang, orang dewasa kekanak-kanakan, sampah masyarakat, apakah kamu mengakuinya? Aku mengakuinya. Saat aku bilang tanpa orang tuamu, kamu bukan apa-apa, apakah kamu setuju? Aku setuju. Saat aku bilang tanpa dukungan keluarga, kamu tidak akan bertahan semenit di luar, kamu akan dipotong-potong sampai mati, kamu percaya itu? Ya, aku percaya. Ardi, dia menghinaku, itu satu hal, tapi dia mendorong putriku untuk mencoba bunuh diri, dan nasib temannya tidak diketahui. Jadi apa yang kita lakukan? Kamu yang putuskan. Ayah, aku putrimu sendiri. Tolong jangan sakiti aku. Mia, kamu harus bayar atas kesalahanmu. Untungnya, Gracia memberiku kesempatan, dan dia juga memberimu satu. Kamu tidak akan mati. Kamu mungkin lolos dari kematian, tapi kamu tetap akan membayarnya. Jadilah pelajaran. Mia, apa yang kamu lakukan, Mia? Diam. Nyonya Gracia, ayah, dialah yang menyuruhku melakukannya untuk menyakiti Clara dan yang lainnya. Aku sudah belajar. Jika kau harus menghukum seseorang, hukum dia. Mia, itu kamu. Kau mau mati? Mia Santoso, kau masih belum mengerti. Apa kau akan membuang kesempatan terakhirmu? Ardi, pikirkan baik-baik. Jika kau menyentuh ibuku dan kakekku, mereka tidak akan pernah memaafkanmu. Aku punya dukungan, siapa yang aku takuti? Jangan lupa, keluarga Santoso menguasai kota Tirta, tapi keluarga Wijaya menguasai Nusantara Selatan. Bahkan keluarga Santoso harus hidup di bawah kendali keluarga Wijaya. Anak perempuan pembangkang. Anak perempuan pembangkang. Putus asa. Kaulah yang putus asa. Aku tidak peduli siapa kau, aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan padaku. Ayahku mungkin takut padamu, tapi ibuku tidak, dan kakekku apalagi. Mereka akan memastikan kau dan putrimu mati dengan cara yang mengerikan. Bagus. Kamu tidak ada harapan. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku. Ayahku takut padamu, tapi ibuku tidak takut padamu. Dan kakekku bahkan lebih tidak takut padamu. Mereka akan memastikan kamu dan putrimu mati dengan cara yang mengerikan. Bagus, kamu benar-benar anakku. Ibu. Sayang, aku sangat terlambat. Kamu sudah sangat menderita. Mia tidak takut menderita.
Mia hanya takut tidak akan pernah bertemu lagi denganmu dan kakek. Kakek, aku sudah menjadi cucu perempuan yang jahat. Kakek sudah tua. Kakek masih harus khawatir tentang cucu perempuanmu. Aku senang, sayang. Kamu adalah kesayangan kakek. Dorong kursi roda kakek untuk ibumu. Kakek akan membalas mereka untukmu. Ya, meskipun aku sudah tidak punya ayah lagi, aku masih punya ibu dan kakek. Pantas saja buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tutup mulut kotormu, atau aku akan memastikan kamu tidak akan pernah berbicara lagi. Kamu yang harus diam. Evelyn, bawa ayah dan keluar dari sini sekarang. Jangan membuatku masalah. Ardi, lihat apa yang kamu katakan dan lakukan. Apakah kamu masih punya harga diri sebagai seorang ayah? Bagaimana aku bisa begitu buta, menikahkan anak perempuanku dengan sampah tak berguna sepertimu? Ayah, ini tidak seperti yang kau kira. Kamu sebaiknya cepat. Begini situasinya. Kami sudah mengatasinya. Seseorang membuli putrimu, dan kau memohon ampun padanya. Kamu pengecut sekali. Dia hanya bisa mencari harga dirinya saat membuli anaknya sendiri. Ardi, apa kau pantas menjadi seorang ayah? Mia yang salah duluan. Kalian memanjakannya. Makanya dia begitu sombong dan merasa di atas hukum. Kamu tidak bisa melindungi putrimu, baiklah, kami abaikan. Kami membela Mia, dan kau malah balik menyalahkan kami. Apa yang kau takutkan? Apa kau tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan? Cucu perempuanku melakukan apapun yang dia mau. Seberapa besar masalahnya? Seberapa serius kekacauannya? Orang tua ini selalu bisa menutupinya. Ayah, yang ini tidak bisa ditutupi. Keluarga Wijaya juga tidak bisa menanganinya. Hentikan omong kosong. Kamu jelas tidak sadar pengaruh keluarga Wijaya. Seluruh Nusantara Selatan, pemimpin di bidang energi dan industri berat akan segera terhubung dengan grup Wibowo. Apa kau tahu artinya? Bahkan jika langit runtuh, keluarga Wijaya bisa menanganinya. Katakan padaku, apalagi yang tidak bisa ditangani keluarga Wijaya? Apa kau tahu siapa dia? Dia. Bisa berhenti menampar wajahku. Ardi, apakah itu saja yang kau punya? Selain pamer di depan istri dan anak perempuanmu dan pamer kekuasaanmu, apalagi yang bisa kau lakukan? Seperti kata ayahku, kau benar-benar pecundang. Aku tidak ingin pecundang sepertimu sebagai suamiku. Mia tidak punya pecundang sepertimu sebagai ayahnya. Evelyn, aku. Jangan panggil aku Evelyn. Mulai sekarang, aku adalah aku dan kau adalah kau. Kau bukan lagi suamiku, juga bukan ayah Mia. Aku akan menyuruh pengacara mengirimkan surat cerai padamu. Bu, seharusnya kau lakukan ini sejak lama. Dia bisa sampai di posisinya sekarang semua berkat ibu dan kakek. Dia hanya beban. Dan dia bahkan tidak menghargainya. Kau? Lihat dirimu. Pengecut sekali. Memang, seperti ibu, seperti anak perempuan. Sekarang, mari kita selesaikan urusan kita. Bu, dia menampar wajahku begitu keras sampai bengkak, dan dia mempermalukanku, memanggilku pecundang, orang dewasa kekanak-kanakan, sampah masyarakat. Jangan khawatir, ibu akan membelamu. Kau mungkin tidak sepenuhnya sadar tentang apa yang terjadi di sini. Dia, anak perempuanmu, yang menindas anak perempuanku dan teman-temannya pertama, dia mendorong anakku untuk mencoba bunuh diri, dan meninggalkan temannya luka parah dan koma, dalam kondisi kritis. Jadi apa? Lalu kenapa? Kau juga seorang ibu? Putrimu berharga, putriku juga berharga. Putriku tidak melakukan kesalahan, tapi putrimu menindas dan menyakitinya. Dan kau pikir itu tidak apa-apa? Terima kasih, Ibu, aku akan terus melakukannya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Haha, itu anakku. Keluarga Wijaya punya nyali, tidak seperti orang Santoso itu. Pergi dari sini. Sekarang, aku mohon kalian, jangan bodoh. Aku tidak peduli siapa dia, dan aku tidak ingin tahu. Ardi, kau selalu begitu penakut. Aku bahkan tidak tahu apa yang ada di pikiranmu sepanjang hari, takut ini, takut itu. Di Nusantara Selatan,
Bahkan jika seorang pejabat tinggi datang, dia tidak akan membuat masalah apapun, karena Nusantara Selatan milik keluarga Wijaya. Jadi, apakah penting siapa dia? Apakah dia layak dikenal? Haha, bagus sekali, haha. Ibu, dia hanya tukang ikan bau. Dia bukan siapa-siapa. Menurutku, dia selingkuh dengan Ardi. Bahkan anak perempuannya adalah anak haram Ardi. Anak haramnya, Diam. Bilang apapun tentangku, aku tak peduli. Tapi kau tidak seharusnya menghina Gracia. Aku sudah memberi kesempatan. Dan kau menyia-nyiakan semuanya. Karena kau nekat menghancurkan dirimu sendiri, maka aku selesai denganmu. berhenti pura-pura. Kena sarafmu, kan? Seperti dugaanku, kalian berdua sama saja. Kau terlahir untuk menjadi simpanan pria, tidak lebih. Ibu, dia memukulku lagi. Kau yang cari gara-gara. Aku akan menghajarmu. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Ardi, kau benar-benar ingin menempuh jalan ini? Ayah, apapun yang terjadi, kita sudah menjadi keluarga selama ini. Aku benar-benar tidak ingin melihat pemandangan yang paling tragis. Berhenti, belum terlambat untuk mundur. Kenapa aku tidak pernah tahu kalau kamu begitu tidak berguna? Putri dan istrimu dipukuli, dan kau malah membela mereka? Jika kau mengarahkan pistolmu sekarang, dan membidik wanita itu, aku mungkin masih akan mempertimbangkan memberimu satu kesempatan. Kenapa kau tidak mengerti? Aku mencoba menyelamatkanmu. Dialah yang memimpin grup Wibowo, Titan Energi, Industri Berat, pemimpin industri, Gracia Wibowo. Gracia. Apa yang kau omongkan dengan mulut kotormu? Kau pikir Gracia Wibowo yang terkenal adalah seseorang yang bisa diperas oleh tukang ikan bau ini? Bau sekali, aku bisa lihat sekilas kau adalah orang rendahan yang mengais-ngais di selokan. Jika kau tidak menggunakan otakmu, berikan pada yang membutuhkannya. Evelyn, jangan memaksaku. Kalau begitu, kita akan bertarung sampai mati. Jika kau ingin menyentuh Gracia, kau harus melewati mayatku. Sampai mati. Kau pikir kau layak? Ayo mulai. Kau dapat telepon, angkat. Halo, ada apa? Tidak, kau berbohong. Apa? Tidak ada apa-apa. Baru saja bangkrut. Sesederhana itu, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu meragukan kekuatan keluarga Wijaya. Biarkan aku membuktikan padamu, bahwa keluarga Wijaya menguasai Nusantara Selatan, puluhan tahun kerja keras. Dan kamu menghancurkannya dengan begitu mudah. Tidak bisa menerima kekalahan? Kamu bukan laki-laki sejati, melawan keluarga Wijaya? Kamu pikir kamu mampu? Oh, benar. Lupa memberitahumu. Aku sudah memutuskan untuk mengganti namaku. Mulai sekarang, namaku Mia Wijaya. Kamu bilang namamu siapa? Memalukan untuk menyandang namamu. Jadi aku Mia Wijaya. Hahaha. Sekarang pistolnya sudah terisi. Siapa yang menurutmu tidak berguna sekarang? Keluar. Ah, Baik, aku sudah memberi isyarat sejak lama, dan kamu masih tidak mengerti. Kamu terlalu bodoh untuk diselamatkan. Lalu aku akan melakukan yang benar, meskipun itu keluarga. Lakukan, tahan. Keluarga Santoso bangkrut pembayaranmu, Ardi Santoso tidak bisa membayarnya lagi. Beralih dari kegelapan ke terang, adalah langkah paling cerdas saat ini. Mereka semua bersaudara. Aku membesarkan mereka sendiri, mereka tidak akan berbalik. Aku akan membayar 3 kali lipat dari yang dia bayar. Maaf, Tuan Santoso. Maaf, Tuan Santoso. Maaf sekali, Tuan Santoso. Saya punya keluarga yang harus dihidupi. Saudara-saudara saya juga perlu makan. Maaf, saya mengecewakan Anda. Orang bijak tunduk pada keadaan. Hahaha, kau, number, kau. kau benar-benar seperti anjing. Yang kau lakukan hanya meludahi darah. Kau mau mengakhirinya sendiri? Atau kau ingin aku yang mengantarmu pergi? Maafkan aku, Gracia. Aku tidak berguna. Aku kehilangan bisnis yang kau berikan padaku. Sekarang aku bahkan tidak bisa melindungimu. Aku tidak berguna. Kau bisa bangkit kembali setelah kehilangan bisnis?
Tapi kau tidak selalu bisa melihat sifat asli seseorang. Kau tidak rugi? Bangkit kembali? Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Dengan orang bodoh sepertimu, aku telah menyia-nyiakan banyak waktu. Aku sudah muak. Ibu, biar aku yang urus dia. Putriku akan memberimu 3 tembakan. Setelah 3 tembakan, jika kau masih bernapas, kami akan melupakan masalah hari ini. Jika tidak, kau, putrimu, dan Liam, teman masa kecil Clara, kalian bertiga akan mati bersama. Ibu, tidak perlu 3 tembakan. 1 tembakan dan aku akan mengirimnya ke liang kubur. Ibu, tidak perlu 3 tembakan. 1 tembakan dan dia akan mati. Sebelum kamu menembak, boleh aku menelepon dulu? Lalu kita putuskan. Kamu mau minta bantuan? Baiklah. Tidak peduli berapa banyak yang kamu panggil, aku akan membunuh mereka semua. Pinjamkan aku telepon. Aku akan memberimu kesempatan itu. Kerahkan semua kekuatan yang kamu punya. Jangan mengecewakanku. Janji padaku, oke? Aku akan menghancurkan semua harapanmu. Membuatmu putus asa, dan menyesal melawan keluarga Wijaya. Jangan khawatir, kamu tidak akan kecewa. Kamu tidak akan minta bantuan tim penegak, kan? Maka aku sarankan kamu tinggalkan ide itu. Bahkan jika mereka datang, mereka masih akan di pihak kita. Kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Cih. ayah, aku memanggilmu ayah untuk terakhir kalinya. Demi semua tahun ini, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Jika kamu tidak ingin keluarga Wijaya jatuh, maka bawa anak buahmu dan pergi sekarang. Baik. Demi semua tahun ini, aku juga akan memberimu satu kesempatan. Sekarang berjalan ke wanita itu, dan tampar wajahnya. Aku pribadi akan mengampuni nyawamu, dan hanya mematahkan 3 anggota tubuhmu. Sialan. Ah. Ardi, kau tidak akan lolos begitu saja. Aku akan mencabik-cabikmu. Kakek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan marah. Aku hanya melihat seorang pria yang terpojok mengamuk tak berdaya. Jangan terburu-buru menghadapinya. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri orang yang dia sayangi sedang dibunuh oleh kita dalam keputusasaan. Seperti kata ayah. Aku sudah selesai menelepon. Ini ponselmu. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati sekarang juga. Aku bersedia memberi keluarga Wijaya kesempatan untuk mengikuti arus waktu, tapi hari ini kau membuatku sangat kecewa. Waktuku berharga. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. 10 menit dari sekarang, jika anak buahmu belum tiba. Angkat teleponnya. Jangan membuat orang menunggu. Halo, apa? Hei, Apa katamu? kau kaisar dunia, dan kau butuh 30 juta dolar untuk dana pembangunan bangsa, jadi kau ingin aku mengirimimu uang. Hahaha. Kenapa kau tidak merangkak kembali ke peti matimu? Kukira kau punya kemampuan sungguhan. Kaisar dunia? Itu rencana besarmu? Bu, teleponmu masih berdering. Angkat. Lihat, siapa yang menelepon. Ya, baiklah. Bu, dia bilang dia siapa? Bu, ayolah, beritahu aku mati penasaran. Apa katamu? Tidak, tidak mungkin, pasti tidak. Tunggu, tidak mungkin Superman, bukan itu, dia tidak akan bilang dia Tuhan yang Maha Kuasa, kan? Haha, itu konyol, ya, pasti bukan. Bu, katakan saja padaku. Pergi, berhenti menggangguku. Bu, ada apa? Kau tidak pernah memukulku. Ayah? Oh tidak. Ayah selesai. Cepat katakan. Ada apa ini? Dia? Hei. Ketua, kami dihantam oleh serangan dahsyat dari kekuatan tak dikenal. Nilai pasar hampir 750 triliun rupiah menguap. Ini memicu serangkaian efek domino. Apa sebenarnya yang terpicu? Klausa cross default terpicu. 33 anak perusahaan grup terpaksa masuk ke proses perlindungan kebangkrutan. Utang bunga mengambang. Beban bunga melonjak 142%. Eksekutif inti dan karyawan biasa, semuanya mogok, mengajukan klaim, dan banding.
Semua mitra korporasi Wijaya dan pesaing juga ikut serta dalam pengepungan korporasi Wijaya dan memotong-motong kue. Kalau begitu aktifkan rencana darurat. Jangan hanya berdiri di sana bicara padaku. Aku membayarmu miliaran rupiah per tahun, bukan untuk mendengarmu menyampaikan berita buruk. Pecundang. Ketua, rencana darurat sudah diaktifkan. Tapi itu sia-sia. Pihak lain menghancurkannya dengan kekuatan luar biasa. Kalau begitu terus pikirkan solusinya. Korporasi Wijaya sudah berakhir. Aku akan menjatuhkanmu bersamaku dulu. Ketua. Korporasi Wijaya sudah selesai. Jaga dirimu. Hei. Kakek, kau nggak apa-apa. Kakek? Kakek, jangan bikin aku takut. Kakek, bilang sesuatu, kakek. Kakek. Kau yang melakukan ini, bukan? Benar? Keluarga Wijaya sudah hancur. Ini kesempatanmu. Kita bisa bereskan semuanya nanti. Dan bangkit kembali. Gracia. Aku tidak pantas menerima ini. Aku akan selalu ingat kebaikan ini. Kalian berdua badut, sandiwara apa yang kalian mainkan? Beraninya kalian bilang keluarga Wijaya hancur? Omong kosong. Keluarga Wijaya adalah langitnya Nusantara Selatan. Langitnya Nusantara Selatan, mengerti? Masa langit bisa runtuh? Ibu, aku sudah tidak tahan lagi, aku akan kirim dia ke kuburnya dulu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan sebodoh ini? Kau masih belum paham situasinya? Bisakah kau berhenti membuat masalah untukku dan kakekmu? Kakek, ibu memukulku. Dia menamparku 2 kali hari ini. Dulu dia tidak pernah menyentuhku. Hanya kamu, kakek. Oh. Kakek, bahkan kamu. Ibumu benar. Kamu tidak lebih dari orang bodoh yang tidak berguna. Keluarga Wijaya sudah habis, kau tahu? Keluarga Wijaya sudah tamat, langit di duniamu telah runtuh. Apa? Keluarga Wijaya benar-benar. Aku ingat kau bilang tidak peduli seberapa besar kekacauan yang dibuat Mia, tidak peduli apa yang dia lakukan, kau akan selalu mendukungnya. Sekarang, langit telah runtuh. Bisakah kau masih menahannya? Tunjukkan padaku kau bisa menahannya. Ayo, tahan, tunjukkan. Siapa kau? Siapa dia? Sudah kubilang, tapi tidak seorang pun dari kalian yang percaya sepatah kata pun dariku. Kau benar-benar orang di balik grup Wibowo, Titan Energi, Industri Berat, Pemimpin Energi dan Industri Berat, Gracia Wibowo. Di dalam hatimu, kau sudah memiliki jawabannya. Kenapa repot-repot bertanya padaku? Ibu? Gracia, aku tahu aku salah. Keluarga Wijaya juga tahu mereka salah. Ibu, dia sebenarnya hanya penjual ikan biasa. Kalian semua salah paham. Jika dia benar-benar orang yang punya koneksi, masa putrinya bisa didorong-dorong olehku semudah itu? Ibu, bangun. Berlutut. Kakek? Jika kau masih mengakuiku sebagai kakekmu, maka berlutut dan minta maaf. Ibu. Mia, sekarang aku akhirnya mengerti kenapa ayahmu merendahkan diri dan terus membujuk kami berulang kali, karena hanya dengan cara itu dia bisa melindungimu. Sayang, aku tahu aku salah, tolong bantu kami. Kau tidak tahu kau salah. Kau hanya tahu kau akan mati. Aku sudah berusaha membujukmu begitu lama, sangat lama. Tapi bagaimana denganmu? Kau memperlakukanku seperti badut, dan mengabaikan semua yang kukatakan. Sekarang kau menyesal, dan memanggilku sayang. Memohon bantuanku, kau sudah kehilangan rasa malu. Tapi sudah terlambat, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mia Wijaya, sejak kau mengganti nama belakangmu, kau tidak ada hubungan lagi denganku, kau membuat kesalahanmu sendiri, jadi hadapi konsekuensinya. Ayah, kau adalah ayahku, aku putrimu, darah lebih kental dari air. Bagaimana bisa kau menyimpan dendam pada putrimu sendiri? Ayah, tolong aku, tolong ibu dan kakekku. Aku membantumu? Gracia. Saya hanya orang tua. Saya tua dan buta, dan tidak bisa mengenali orang hebat sepertimu. Tolong jangan menaruh dendam pada anak-anak. Tentu, kamu tua, tapi ketika bicara denganku, tidak pantas untuk tetap duduk, kan? Kamu benar. Aku memang tidak boleh duduk. Kakek, ayah. Tolong bermurah hati. Agar keluarga Wijaya bisa tumbuh sebesar ini, butuh kerja keras selama beberapa generasi. Itu tidak mudah sama sekali.
Tolong hentikan semua ini dan beri kami jalan keluar. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menghargai apa yang kamu miliki? Kamu tidak memberi kembali ke masyarakat? Baiklah. Tapi kamu biarkan orang bodoh ini membuat masalah dan seenaknya sendiri. Seperti pepatah lama, orang yang mendatangkan bencana pada dirinya sendiri tidak akan bertahan. Baiklah. Aku terima hukumannya. Keluarga Wijaya menerima hukuman. Bisakah aku tukar nyawa tuaku ini agar anak dan cucuku bisa mendapat jalan keluar? Tolong kasihanilah. Kamu salah paham. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi, sebentar lagi, berita tentang jatuhnya keluarga Wijaya akan menyebar. Seseorang akan tahu siapa yang melakukannya. Aku tidak akan repot menyembunyikan identitasku. Jadi ketika kekuatan besar tahu bahwa karena keluarga Wijaya menentangmu hingga mereka lenyap dari Nusantara Selatan, mereka akan menjilatmu dan menghabisi kami semua. Menakut-nakuti. Ibu, kakek, jangan biarkan dia menakut-nakuti kalian. Ayo bunuh dia sekarang dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Bodoh, jika sesuatu terjadi padanya, seluruh keluarga Wijaya akan musnah dari muka bumi. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Berhenti bersikap pintar. Kamu sudah mengacaukan kita semua. Nyonya Gracia, saya salah. Saya akan berubah, saya janji, saya seharusnya tidak mengganggu Clara. Saya akan pergi ke rumah sakit dan bersujud dan sungkem dan memohon maaf padanya. Saya masih muda dan bodoh. Tolong beri saya kesempatan lagi. Sekarang berlutut dan sungkem, minta maaf bersamaku. Maaf. Bukankah Clara juga berlutut di hadapanmu dan sungkem memohon belas kasihan? Apa yang kamu lakukan? Jika aku jadi kamu, aku akan mencari cara untuk meninggalkan negeri ini dan menyelamatkan diri. Setiap detik berarti. Mereka semua lari. Mereka ketakutan. Kepergian mereka kacau. Mungkin seumur hidup mereka tidak akan pernah kembali ke kota Tirta, atau bahkan ke seluruh Nusantara Selatan. Kalau begitu aku juga harus pergi. Aku akan ke rumah sakit untuk melihat dua anak itu. Gracia, aku telah mengecewakanmu. Bangun. Kamu tidak perlu minta maaf. Bagaimanapun, Mia tetap anak perempuanku. Kesalahan anak perempuan adalah kesalahan ayah. Aku setengah bertanggung jawab atas kesalahannya. Nona Wibowo terluka. Aku tidak bisa lepas dari kesalahan. Dia adalah dia, dan kamu adalah kamu. Atau apakah kau mengatakan bahwa aku sudah terlalu tua dan buta untuk membedakan benar dan salah? Gracia, tentu aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu bangunlah sekarang. Nusantara Selatan benar-benar kacau, menunggumu untuk membereskannya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Masih akan ada banyak hal yang perlu kau lakukan di masa depan. Aku bersumpah setia sepenuhnya kepadamu, Gracia. Bahkan jika itu berarti memberikan nyawaku, aku akan berusaha sekuat tenaga. Liam, kau sudah bangun? Liam, kamu sudah sadar. Clara, di mana Nyonya Gracia? Saat aku hampir tidak sadar, aku merasakan Nyonya Gracia datang menyelamatkan kita. Kamu baik-baik saja? Ibuku, dia. Ibu baik-baik saja? Ibu, aku kira. Maaf sudah membuatmu khawatir. Maaf aku tidak melindungimu. Maaf sudah merepotkan, Ibu. Maaf, Ibu. Bodohnya kamu. Kamu sama sekali tidak merepotkanku. Mia dan anak buahnya semua mendapat balasan yang setimpal. Bagaimana keadaan Liam? Berkat Ibu, Nyonya Gracia, aku baik-baik saja. Akan pulih total setelah istirahat 3 bulan. Gracia. Gracia. Silakan, Gracia. Kita bicara sambil jalan. Berkat dukungan Anda, Gracia, hanya dalam 3 bulan,
saya menggabungkan keluarga Wijaya dan sumber daya serta bisnis keluarga Santoso, mengintegrasikannya ke grup Wibowo, dan menjadi kepala cabang Nusantara Selatan. Posisi saya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saya tidak berbuat banyak. Anda punya kemampuan, dan Anda bekerja cukup keras. Saya hanya menyediakan platform. Anda terlalu memuji, Gracia. Tanpa Anda, saya tidak akan berada di posisi ini, dibimbing oleh Anda, dan bergabung dengan grup Wibowo adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Sejak Clara tiba di kantor pusat Nusantara Selatan, bagaimana kabarnya? Nona Wibowo adalah yang paling menonjol di antara generasi muda yang pernah saya lihat, dan juga yang paling pekerja keras. Tidak mengandalkan siapapun dan latar belakang, semata-mata melalui usahanya sendiri dan kemampuan luar biasa, dia telah menjadi supervisor departemen teknik. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Bagus. Sudah waktunya membiarkan dia tahu identitas aslinya, dan terlibat dalam bisnis inti grup dan lingkaran dalam. Aturlah, siapkan alokasi sumber daya dan bimbing Clara sebagai pewaris Wibowo. Baik. Urusan kantor, urus saja. Saya akan menemui Clara sendiri dulu. Baik, Gracia. Saya akan mencarimu setelah selesai. Nona Susanto, Terima kasih telah menghadiri wawancara ini. Setelah evaluasi menyeluruh kami yakin latar belakang profesional Anda dan pengalaman praktis tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan saat ini. Ada kesenjangan. Sayangnya, jadi, saya ditolak? ya, kami harap Anda menemukan kesempatan yang lebih cocok. Semoga beruntung. Supervisor Gracia, Nona Susanto ini adalah keponakan kandung Tuan Charles Susanto, putri dari Nyonya Beatrice Susanto. Dan, Ya, Supervisor Gracia, Tuan Susanto adalah wakil pimpinan di cabang Nusantara Selatan, jabatan yang kuat. Ibu Lili juga tidak masuk akal dan sangat protektif, mungkin kita harus pertimbangkan ulang. Persyaratan pekerjaan tidak baku, kan? Standar perekrutan perusahaan tertulis hitam di atas putih. Hubungan pribadi. Seharusnya bukan alasan untuk menurunkan standar. Keputusan saya tetap, silakan turunkan kaki Anda dan pergi. Turunkan kakimu, sekarang keluar. Clara, kamu mencari masalah, ya? Kamu pikir kamu siapa? Hanya seorang supervisor rendahan. Dan, kamu berani mempermalukanku? Satu kata dari pamanku, dan kamu akan diusir dari sini. Nona Susanto, bawa drama Anda ke tempat lain. Ancaman dan koneksi, bahkan jika kamu masuk, kamu tidak akan bertahan. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu padamu. Departemen Keamanan, kirim 2 orang ke kantor rekrutmen, dan antar orang ini keluar. Kamu berani memanggil keamanan? Baik, bagus, Clara, aku tidak akan pergi kemanapun. Apa yang akan kamu lakukan? Bu, Anda harus pergi. Lepaskan aku, lepaskan, percayalah, aku akan membuat kalian semua dipecat. Lepaskan aku. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Kamu berani menyentuh anak perempuanku? Kamu bosan hidup? Ah? Ibu, dan dia juga menggertakku. Nyonya Susanto, saya menangani ini sesuai kebijakan perusahaan. Menegakkan aturan perusahaan. Kau, Wibowo. Kau tidak hanya mencegahku masuk perusahaan, tetapi kau juga menghinaku. Dialah yang memanggil security. Aku tidak peduli dengan perusahaan atau aturan sialan. Beraninya kau menggertak anakku, kau pasti buta. Bahkan anak Beatrice, beraninya kau macam-macam dengannya. Kau kira kau siapa? Hanya supervisor departemen kecil? Apa kau tidak mau bekerja di sini lagi? Ada masalah? Hah? Beatrice. Tolong, Beatrice, jangan. Tolong tenang. Ayo duduk dan bicara. Kau kira kalian ini siapa? Beraninya kau panggil aku Beatrice? Beraninya kau suruh aku duduk dan bicara? Dengar ya, jika kau tidak dengan patuh minta maaf pada anakku hari ini dan membuatnya diterima kerja, akan kubuat kau berkemas dan pergi dari sini. Nama kakakku Charles masih berpengaruh di cabang Nusantara Selatan ini. Security. Sekarang ada 2 orang tidak berwenang. Tolong antar mereka berdua keluar. Jika mereka menolak, kami akan anggap ini mengganggu ketertiban perusahaan. Panggil polisi. Hahaha, panggil polisi? Beraninya kau tangkap aku? Hahaha, Clara,
Kurasa kau benar-benar bosan hidup. Manajer Budi, datang ke kantor rekrutmen sekarang, cepat. Apa kau kira yang kukatakan tadi itu bercanda? 5 menit, jadikan 3. Akan kubuat kau berlutut dan minta maaf pada anakku. Beatrice, kamu mau bertemu saya? Anak perempuanku datang untuk wawancara. Bukan hanya dia menolaknya, tapi saat anak perempuanku membantah, dia menghinanya. Dia bahkan memanggil satpam untuk menindas anak perempuanku. Tidak mungkin. Clara, kamu baru 2 hari jadi supervisor, dan kamu sudah bertindak semena-mena, menindas orang lain dengan kekuasaanmu? Nona Susanto memiliki gelar D3 dan tidak punya pengalaman proyek yang relevan. Dia tidak memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan yang dilamarnya. Saya hanya mengikuti prosedur. Soal menghina atau menindasnya, itu tidak pernah terjadi. Rekaman CCTV membuktikannya, dan rekan-rekanku bisa mendukungku. Kamu meremehkan gelar D3? Ya, aku juga punya. Bukan itu maksudku. Aku mengikuti aturan. Semua kandidat lainnya, setidaknya, adalah lulusan S2 dari universitas terkemuka. Jangan ngomong gitu. Kamu hanya bias. Apakah lulusan D3 pasti lebih buruk dari mereka yang dari universitas ternama? Kenapa kau tidak bisa memberiku kesempatan untuk membuktikan diri? Kami sudah. Memang ada orang berbakat dengan gelar D3. Jadi kami mengadakan tes tertulis. Dan Nona Susanto, Anda tidak lulus tes tertulis kami. Anda satu-satunya yang mendapat nilai di bawah 10. Kandidat lain semua mendapat nilai di atas 80. Itu hanya karena tes yang kamu buat terlalu sulit. Siapa yang bisa menjawab itu? Kamu jelas-jelas ingin menjebakku. Kamu, Bu, lihat. Dia sengaja mengincarku. Cukup. Aku lebih kenal anakku daripada kamu. Dan aku lebih tahu kemampuannya daripada kamu. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk bekerja di sini. Lebih memenuhi syarat daripada kamu. Nyonya Susanto, kalau itu disebut mengincar, menurut kebijakan perusahaan, dia tidak lulus. Diam. Jangan omong soal kebijakan perusahaan. Kata-kataku yang berlaku. Manajer Budi, Clara menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, mengintimidasi orang lain, dan hampir membuat perusahaan kehilangan orang berbakat. Sebagai supervisor HR, menurutmu apa yang harus dilakukan? Pecat dia sekarang juga. Mantan kepala teknik, Clara, melanggar peraturan karyawan, pecat dia sekarang juga. Lily sangat berkompeten. Dia akan menjadi kepala teknik yang baru, mulai hari ini. Hahaha. Bukankah itu keterlaluan? Perkataanku tidak berlaku? Baiklah, aku akan minta kakakku bicara denganmu. Tidak, perkataanmu berlaku. Berlaku, aku akan siapkan dokumennya sekarang. Bu, terima kasih. Aku akan bekerja keras. Aku tidak akan mengecewakan ibu. Anak baik, ibu percaya padamu. Orang lain cuma pakai koneksi, tapi kalian sudah merobek pintu belakangnya. Benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan tidak tahu apa itu industri energi dan berat. Dia bahkan tidak layak jadi magang di sini. Dan dia kamu jadikan kepala teknik? Konyol sekali, hahaha. Manajer Budi, bantu aku pegang dia. Aku akan pukul dia setengah mati, lalu masukin ke daftar hitam seindustri. Aku pastikan dia tidak punya tempat lari, tidak punya tempat sembunyi, dan membuat hidupnya sengsara. Sekarang sudah terlambat menyesal. Ini harga yang harus dibayar karena macam-macam denganku. Aku tidak menyangka perusahaan punya parasit seperti ini. Untung aku datang hari ini. Lepaskan anakku. Ibu? Apa yang kau lakukan di sini? Ibu datang menemuimu. Tidak menyangka melihatmu diintimidasi begitu aku tiba. Ibu, aku baik-baik saja. Jadi kamu ibu dari Sayang? Siapa yang kau sebut parasit tadi? Sepertinya kau ingin berlutut dan meminta maaf bersama putrimu. Yang perlu berlutut dan meminta maaf adalah kamu, Sayang. Berani kau memukulku? Lalu kenapa jika aku memukulmu? Berani kau memukul ibuku? Aku bunuh kau. Ardi sedikit mengecewakan saya. Tidak bisa mengendalikan bawahannya. Orang seperti kamu masih bisa menduduki posisi tinggi di perusahaan. Menggerogoti fondasi Wibowo. Berani kau memanggil Tuan Santoso dengan namanya? Dan kau bicara kurang ajar. Kau ingin mati? Menyinggungku? Kau mungkin masih selamat. Tapi jika kau tidak menghormati Tuan Santoso, kau dan putrimu akan masuk neraka. Dia nomor 1 di Nusantara Selatan sekarang. Kau akan sangat menderita. Clara, katakan pada ibu apa yang sebenarnya terjadi. Intinya begitu, Ibu. Jangan khawatir tentang aku. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku tidak akan melawan mereka.
Jika tidak ada tempat untukku di sini, aku akan pergi ke tempat lain. Jika kamu tidak salah, maka tetaplah di sini. Jangan pergi kemanapun, merekalah yang harus pergi. Itu bukan urusanmu. Diam. Kamu memukul putriku. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Kamu, berani-beraninya kau memukulku. Ya, aku berani memukulmu. Ah. Gracia, aku akan melawanmu. Ah. Aku akan menutup mulut kotor itu. Melawanku? Apakah kamu punya kekuatan? Ini keterlaluan. Satpam, Satpam, tangkap wanita ini. Ah, apakah kau tahu siapa aku? Aku Beatrice, kakakku adalah Charles, orang kedua di cabang Nusantara Selatan. Beraninya kau memukulku? Tahukah kau apa yang akan kau tanggung jika memukulku? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh putrimu. Seluruh keluargamu akan mati mengenaskan. Biayanya, kamu, atau kakakmu, yang hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Silakan, sombong sajalah. Terus, lihat seberapa jauh kau bisa, manajer Wang, panggil bala bantuan. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Panggil semua orang yang bisa kau hubungi. Hari ini, jika aku tidak membuat si cantik semangkuk mie panas, maka namaku bukan Beatrice. Ada apa? Tuan Santoso. Tuan Santoso, Anda datang tepat waktu. Anda harus membela kami. Membela kalian? Baiklah. Kalau begitu ceritakan apa yang terjadi, agar aku bisa membela kalian. Aku tidak tahu. Dari mana datangnya si cantik itu? Dia tidak hanya membiarkan putrinya, Clara, menyalahgunakan kekuasaannya di perusahaan. Dia menindas putriku, Lily, dan bahkan membuatnya menangis. Aku datang untuk berbicara baik-baik dengannya. Dan dia benar-benar memukulku. Lihat wajahku. Dan wajah Lily, dia bahkan memukul manajer Budi. Dia benar-benar di luar kendali. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Tuan Santoso, Anda harus menghukum mereka dengan keras. Ibu dan anak perempuan yang kejam ini, pecat mereka berdua. Pastikan mereka bahkan tidak bisa tinggal di kota Tirta. Paman Santoso, mereka sangat jahat. Ya, Tuan Santoso, wanita itu terlalu sombong. Dia benar-benar mengabaikanmu. Dia bahkan bilang dia kecewa padamu. Dia bilang kau tidak bisa mengendalikan orang-orangmu sendiri, membiarkan apel busuk masuk ke perusahaan. Ini tidak hanya mempermalukan kami, tapi ini tamparan di wajahmu. Benar, Tuan Santoso. Kau harus membuat mereka membayar. Mereka tidak menganggap kami serius. Itu tidak masalah. Tapi ibu dan anak perempuan itu menghinamu dan menghinamu. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Jika kita tidak menghukum mereka, itu akan merusak otoritasmu. Bagaimana kau akan mengelola perusahaan nanti? Diam. Tuan Santoso, Anda memukul saya? Aku bilang, diam kau. Diam. Kau tuli atau apa? Paman Santoso, kenapa kau memukul ibuku? Aku tidak hanya memukul ibumu, tapi aku juga akan memukulmu, dasar anak nakal tak berguna. Kau, berani kau panggil aku paman? Tuan Santoso, apa? Ada apa ini? Enyah kau. Siapa yang suruh kau bicara? Jangan kira aku tidak tahu, kau selama ini memutarbalikkan fakta, dan menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menindas orang. Kau pikir kau siapa? Gracia dan Nona Santoso bukan orang yang bisa kau main-mainkan. Gracia, Nona Santoso, apa yang kau bicarakan? Ibu, Maaf, Gracia, aku terlambat. Aku biarkan orang-orang bodoh ini menghinamu dan Nona Santoso. Kau benar. Aku benar-benar gagal mengendalikan anak buahku. Aku lalai. Hukum aku, Gracia. Gracia. Nona Santoso, Ada apa? Gracia, Gracia. Tuan Santoso, Anda. Apa yang kau panggil dia? Dia tidak lebih dari Anjing kecil. Dan kau berani menunjuk Gracia. ibu. Kenapa berteriak?
Sekarang kau tahu tempatmu, ya? Sekarang kau tahu siapa yang tidak boleh kau ganggu? Tuan Santoso, mohon ampuni saya. Aku selama ini buta, aku punya mata titanium tapi meremehkanmu. Sekarang kau mengerti? Terlambat. Hei, Tuan Santoso, jangan repot-repot. Kau? Tuan Santoso, Anda. Aku tidak suka orang yang terlalu pintar. Tanganku sudah di depan, kau ingin aku menariknya setengah jalan? Maaf, Tuan Santoso, aku bersikap terlalu pintar. Kau benar memukulku. Benar? Ardi, beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini? Apa kamu tidak takut kakakku akan tahu? Bagaimana kalau dia tahu? Meskipun kamu kepala Wibowo Energi, industri berat cabang Nusantara Selatan, kakakku adalah orang kedua di sini. Kedudukannya hampir setinggi kamu. Sejujurnya, dia sudah terhubung dengan para eksekutif puncak di markas besar utama. Tidak lama lagi dia akan menggantikan posisimu. Kalau dia memang mampu, posisiku ini, aku bisa memberikannya kapan saja. Kamu sebaiknya pikirkan matang-matang. Kalau kamu tetap keras kepala, harga yang harus kamu bayar akan menyakitkan. Harga apa yang akan dia bayar? Itu bukan urusanmu sekarang. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah harga apa yang akan kamu bayar sendiri. Apa maksudmu? Aku sudah ditampar berkali-kali, aku sudah membayar harga yang mahal. Apalagi yang kamu mau dariku? Masih jauh. Aku orang yang adil. Semua orang yang dia tampar tadi, sekarang pergilah tampar dia balik, pukul dia seperti dia memukulmu. 2 kali lipat. Tidak, kamu tidak akan berani. Kakakku adalah Charles Susanto. Jika kamu menyentuhku, kakakku akan membuatmu menyesal. Tunggu apa lagi? Apa kamu tidak dengar Gracia? Siapapun yang tidak, keluar dari Wibowo sekarang juga. Tamparan ini untuk apa yang kamu lakukan tadi. Tamparan ini untukmu. Dan yang ini untukku. Kamu suka memukulku, ya? Kamu tidak lebih dari anjing pangkuan. Clara, bagaimana denganmu? Ibu? Lupakan saja. Tidak layak mengotori tanganku. Sungguh anggun. Tapi bersikap lunak pada orang seperti dia hanya menyusahkan diri kita sendiri. Ardi, maukah kau melakukannya? Tidak masalah. Panggil rapat dewan. Aku ingin, besok, cabang Nusantara Selatan dari grup Wibowo tidak akan pernah melihat para parasit itu lagi. Ya, Gracia. Ibu, siapa sebenarnya ibu? Kenapa Tuan Santoso memanggilku Nona Santoso? Kau akan segera mengetahuinya. Aku bangga padamu. Tuan Santoso, ini. Siapa aku tidak penting, yang penting adalah rapat hari ini. Jadi kenapa tiba-tiba memanggil seluruh dewan direksi? Untuk apa ini? Robert, Direktur Proyek. Selama 3 tahun terakhir, dia menggunakan jabatannya untuk menggelembungkan biaya proyek, menggelapkan dan menerima suap lebih dari 80 juta dolar. Berkolusi dengan pemasok eksternal untuk mengelabui barang cacat sebagai barang berkualitas, menyebabkan kecelakaan di jalur produksi 3, dengan kerugian 150 juta dolar. Kau memfitnahku. Edward, Direktur Keuangan, menyalahgunakan dana publik untuk investasi ilegal, menyebabkan defisit hampir 300 juta dolar. Dia mendirikan dana gelap pribadi, untuk kemewahan pribadi dan menyuap atasan. Menurut penyelidikanku, kau pasti anjing kesayangan Charles, ya? Ini fitnah. Dan penghinaan pribadi. Aku bisa menuntutmu. Apakah itu fitnah? Kau akan segera mengetahuinya. Markus, Supervisor Logistik, Kevin, Supervisor Layanan Pelanggan, dan seterusnya, mereka juga punya catatan kriminal. Mereka menggunakan jabatan mereka untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, biar semua orang lihat. Apakah bukti ini memberatkan? Clara, dengarkan. Hama, tidak menakutkan.
Yang menakutkan adalah membiarkan mereka bebas. Kita harus menangkap mereka tepat waktu dan mengurangi kerugian kita. Keterlaluan. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Mengantongi uang perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan mereka? Men, para pengkhianat ini mengkhianati grup. Robert, kamu dan pemasok utama, transaksi rekening rahasiamu, dan kontrak palsu yang ditandatangani ada di sini. Edward, rekening atas nama selingkuhanmu yang menerima uang kotor, dan obrolan rahasiamu dengan seseorang di ibu kota. Mau kubacakan dengan keras? Tuan Santoso, mengingat aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun, tolong lepaskan aku kali ini. Aku akan mengembalikan setiap sen. Tolong, kasihanilah aku. Ya, Tuan Santoso, itu semua Charles, dia yang menyuruhku. Dia bilang begitu kita masuk ke ibu kota, Nusantara Selatan menjadi milik kita. Aku sangat bodoh, Tuan Santoso. Diam. Sekarang kau memohon belas kasihan, saat kau berpesta daging grup, kenapa tidak kau pikirkan konsekuensinya? Kau gagal, kau bayar. Pergi bertobat di penjara, kalian semua. Orang-orang ini telah membentuk kelompok kepentingan yang besar, dan kakak beradik Susanto adalah dalang di baliknya. Charles bahkan adalah orang kedua di perusahaan. Keterlaluan. Kata-kata berani, kamu pikir kamu siapa menghakimi aku, Charles Susanto? Tuan Susanto, akhirnya Anda datang. Saya tidak tahu di mana Tuan Santoso menemukan wanita gila itu. Dia membuat keributan besar di rapat dewan. Kamu harus membela kami. Charles, mereka memukuli aku dan Lily, dan mereka ingin mengusir kami dari perusahaan. Kamu juga harus membela kami. Paman, kamu tidak tahu betapa banyak ibu dan aku menderita. Kami sudah melalui begitu banyak. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku akan membuat mereka membayar satu persatu. Dan itu termasuk kamu, Ardi Santoso. Charles, perusahaan sedang mengadakan rapat dewan. Kamu terlambat. Terlambat? Lalu kenapa? Mulai sekarang, aku yang memegang kendali di sini, aku akan melakukan apapun yang aku mau. Charles, kamu keterlaluan, Ardi, kamu pikir kamu sudah mengamankan posisimu sebagai yang teratas di Nusantara Selatan? Biarkan aku memberitahumu, dari pemasok utama Wibowo Markas Besar, Vincent Wibowo, sedang dalam perjalanan. Dia datang untuk mendukungku dalam menggantikanmu, orang bodoh yang tidak kompeten. Dia adalah salah satu pemain kunci di markas. Dia bisa berdiri di depan pimpinan Wibowo, Gracia, dan menyuarakan pikirannya. Hahaha. Teman-teman, orang bijak tunduk pada keadaan. Ardi Santoso sudah sampai di ujung jalan. Ikuti aku, Charles Susanto. Mendukung Vincent Wibowo adalah langkah yang tepat. Belum terlambat untuk memilih pihak. Bantu aku menahan mereka berdua. Bodoh sombong. Kamu akan dihadiahi dengan baik nanti. Apa? Takut? Berlutut dan mohon ampun sekarang. Mungkin aku masih akan mengurangi penderitaan putrimu. Tamparan ini untuk mengkhianati kepercayaan grup, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, memanjakan kerabatmu, menggerogoti fondasi grup. Berani kau pukul saudaraku, aku akan lawan kau. Ah, sepertinya kau belum belajar pelajaranmu dengan cukup baik. Tuan Susanto, kami di sini untuk membantu Anda. Sayang, kamu mendapat restuku. Charles, buka mata batinmu, lihat baik-baik. Berdiri di hadapanmu adalah nahkoda grup Wibowo, Gracia Wibowo. Charles, lihat baik-baik dengan mata waskita itu. Di hadapanmu adalah yang memimpin grup Wibowo, Gracia Wibowo sendiri. Gracia? Hahaha, dia? Aku baru saja menyebut Tuan Wibowo. Dan kau mengeluarkan Gracia ini begitu saja, Ardi? Siapa yang mau kau tipu? Aku sudah memeriksanya. Kepala Wibowo tidak bisa ditebak. Dia sudah bertahun-tahun di luar negeri. Bagaimana mungkin gadis penjual ikan di pasar? Kalau mau menyewa aktris, setidaknya cari yang layak. Tunggu saja sampai Vincent yang kupanggil datang. Setelah Tuan Wibowo tiba, kau akan mati tanpa tempat dikubur. Tuan Wibowo, akhirnya kau datang. Ada apa? Perebutan kekuasaan tidak berjalan lancar? Kau terlihat sedang kacau. Tidak, Tuan Wibowo, kau salah paham. Tidak ada yang salah. Hanya saja Ardi Santoso ini dari entah mana membawa seorang wanita gila, menimbulkan kekacauan di perusahaan, membingungkan publik, melakukan kejahatan di sini, dan bahkan menyamar sebagai Gracia. Kau berani menyamar sebagai Gracia? Beraninya. Ardi Santoso,
Apakah kau layak atas kepercayaan yang diberikan grup padamu? Apakah kau layak atas kepercayaan Gracia? Aku memang telah mengecewakan grup, mengecewakan Gracia. Karena tepat di depan mataku, parasit-parasit ini berkembang biak. Mereka merugikan kepentingan perusahaan. Itu adalah kelalaian tugasku yang serius. Ardi Santoso, beraninya kau begitu keterlaluan di depanku? Tidakkah kau tahu bahwa Charles adalah anak buahku? Ardi, beraninya kau begitu kurang ajar di depanku? Tidakkah kau tahu bahwa Charles adalah orangku? Untuk siapa Charles bekerja tidak penting? Yang penting adalah, aku hanya menyatakan fakta, Tuan Wibowo. Apa kau lihat itu? Dia keterlaluan, sombong sekali. Dia tidak punya rasa hormat padamu. Kalau begitu, atas nama kantor pusat, aku memecatmu, dan memasukkanmu ke daftar hitam di seluruh industri. Mulai sekarang, di seluruh tower, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Vincent? Orang besar ya? Apa kau mau bunuh diri? Sayang, ini Vincent, Tuan Wibowo, dengan sekali jentikan jarinya, dia bisa menghancurkanmu, semoga kau bahagia. Tuan Wibowo? Apa kau salah pukul? Kau juga. Tuan Wibowo, apa? Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku akan membunuhmu. Arge. Ketua. Dia benar-benar Gracia. Bodoh. Kamu bakal bikin aku mati, kamu yang sudah bosan hidup, jangan jebak aku. Sepertinya kamu masih belum lihat masalahmu sendiri. Aku lamban. Tolong beri instruksi yang jelas, Ketua. Dia tidak menjebakmu. Itu perbuatanmu sendiri yang melanggar aturan Wibowo. Mengerti? Mengerti. Aku seharusnya tidak membentuk klik dan secara terbuka mendukung usahanya merebut kekuasaan. Aku juga seharusnya tidak mencampuradukan benar dan salah dan menggunakan kekuasaanku untuk menindas orang lain. Kembali ke kantor pusat. Lakukan prosedur pengunduran diri. Ketua, mohon ampun. Keluar. Gracia, aku salah. Aku buta seperti kelelawar. Aku pantas mati 1000 kali. Tolong ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Ardi, Siap melayani Anda. bawa elemen busuk ini, beserta semua bukti kejahatan mereka dan serahkan ke pengadilan. Ya, Gracia. Wibowo tidak ada tempat untuk orang-orang manis ini. Pada kesempatan ini, saya secara resmi mengumumkan bahwa Clara, putri saya, mulai hari ini, akan menjabat sebagai pewaris tunggal grup Wibowo, bergabung dengan inti grup, dan ikut serta dalam semua keputusan besar. Saat Anda melihatnya, Anda melihat saya. Berita terbaru. Cabang Nusantara Selatan dari grup Wibowo baru saja mengalami pergolakan besar hari ini. Sumber mengatakan, Kepala Misterius Grup Wibowo, Nyonya Gracia Wibowo, muncul di rapat Dewan Cabang Nusantara Selatan hari ini, dan mengumumkan di sana bahwa putrinya, Clara adalah pewaris tunggal grup. Pewaris Wibowo. Clara, jadi kamu. Sepertinya aku tidak pernah cukup baik untukmu. Tuan Liam, dokumen sudah selesai. Anda diizinkan pergi. Oke, terima kasih. Liam, kamu bilang kamu ingin melihatku dengan gaun pengantin. Aku berjanji padamu akan memakainya untukmu saat kamu keluar dari rumah sakit. Sekarang aku di sini untuk menepati janji itu.